Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Selamat datang di semester baru kalian, yaitu semester 2. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kita, di mana judul bab kita pada pagi hari ini adalah sistem organisasi kehidupan. Nah, sebelumnya, pada semester yang lalu, kita sudah mempelajari tentang transformasi energi. Bagaimana energi terbentuk dan bagaimana energi tersebut berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain dan mentransfer energinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita sudah mempelajari, nah kali ini kita akan belajar di mana energi tersebut tercipta di tubuh makhluk hidup dan bagaimana energi tersebut dapat membantu kita untuk menjalankan proses kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, ada baiknya jika kita melakukan doa terlebih dahulu. Untuk doa akan Bapak pimpin secara langsung. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya akan Bapak tayangkan share screen mengenai sistem organisasi kehidupan. Perhatikan. Oke, ini dia. Sistem organisasi kehidupan. Pada bab ini, kita akan mempelajari hierarki tingkatan kehidupan, mulai dari yang paling terkecil hingga yang paling tertinggi. Sebelum itu, ada baiknya jika kalian menonton video berikut. Simak baik-baik. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Berbeda dengan tingkatan molekul, sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Ini adalah sel. Lalu, apa sebenarnya sel? Simak penjelasan berikut ini. Oke, perhatikan berikutnya. Dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokaryotik dan juga sel eukaryotik. Oke, boleh dicatat catatan kalian. Ada dua sel yaitu eukaryotik dan prokaryotik. Atau budak pemilu yang memiliki sel prokaryotik. Ini sudah kami pelajari di semester 1 kemarin ya. Tumbuhan dan hewan yang semuanya terdiri atas sel eukaryotik. Kita perlu tahu bahwa sel prokaryotik itu adalah sel yang memiliki nukleus atau selnya, tetapi di dalam inti sel itu tidak diselimuti membran inti. Berbeda dengan sel eukaryotik. Sel eukaryotik ini memiliki inti sel, dan di inti sel itu dibungkus oleh membran inti. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, abad ke-19. Sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu perimeter sel, nukleus atau inti sel, dan juga sitoplasma. Nah, Ya, kalau lanjutkan. Kita akan membahas fungsi dan bagaimana hanya kita melihat respirasi. Yang Bapak jelaskan satu persatu. Itu ada banyak sebenarnya. Kalau perbedaan itu bisa dilihat dari bentuk, jumlah organ sel, strukturnya, dan juga beberapa. Ini sahabat. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling mendasar itu adalah pada dinding sel. Nah, itu diperhatikan perbedaannya yang paling mendasar. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Untuk menjelasnya, saya akan tampilkan. Berikut adalah tabel daftar lengkap. Oke, cepat. Oke, cukup. Nah, organisasi kehidupan. Kompetensi inti dalam pembelajaran ini adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak. Terus kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai dengan organisme, serta komposisi utama penyusun dari sel. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu urutan tingkat organisasi kehidupan dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Yang pertama itu ada sel. Tadi di video juga sudah disampaikan bahwa sel itu merupakan bagian terkecil atau paling sederhana dan fungsional dari penyusun tubuh suatu makhluk hidup. Jadi
ada yang makhluk hidup terdiri atas satu sel itu saja, ada yang banyak. Kalau makhluk hidup yang terdiri atas satu sel itu saja, biasa kita kenal dengan istilah monera atau lebih dikenal dekat dengan masyarakat awam yaitu bakteri. Pokoknya makhluk hidup yang memiliki ukuran yang sangat kecil yang harus dilihat menggunakan mikroskop. Terus ada yang makhluk hidup tersusun atas sel yang banyak atau multiseluler, yaitu contohnya kita sendiri, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Di sel tingkatan sel ini semua aktivitas kehidupan terjadi, mulai dari pembentukan ATP, energi, proses ekskresi, proses pencernaan, semua kejadian terjadi di sel. Jadi kejadian yang paling kejadian kehidupan yang paling sederhana terjadi di makhluk hidup itu adalah di sel, ya, bagian terkecil dan fungsional. Terus tingkatan kedua setelah sel itu ada jaringan. Berbeda ya, ini bukan jaringan internet yang seperti kita ketahui, tapi ini jaringan makhluk hidup. Di mana jaringan ini pengertiannya merupakan kumpulan dari sel, jadi sel yang satu itu berkumpul jadi banyak, dan dia akan memiliki bentuk fungsi yang sama. Nah, itu namanya jaringan. Berbeda dengan sel itu tadi, kalau sel itu hanya satu sel saja. Selanjutnya naik lagi ke tingkatan nomor 3, itu ada organ. Nah, ini organ ini yang paling mudah ya, di mana kalian sering mengetahuinya dalam kehidupan sehari-hari, organ tubuh kalian, misalnya mata, hidung, itu organ luar, organ dalam ada jantung, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Di mana organ ini fungsinya untuk melakukan kerja-kerja tertentu, misalnya seperti mata, organ mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Nah, coba di sini ada yang bisa kasih tahu Bapak, satu saja contoh organ terbesar di tubuh kalian itu apa sih sebenarnya? Ayo, siapa kira-kira yang tahu? Salah ya, bukan otak, bukan organ terbesar kita. Organ terbesar yang dimiliki kita adalah kulit. Nah, jadi kulit itu merupakan bagian dari organ, karena kulit kumpulan dari jaringan. Ingat tadi urutannya yang pertama ada sel dan jaringan. Jaringan akan membentuk organ. Selanjutnya ada tingkatan nomor 4, yaitu sistem organ. Nah, sistem organ ini apa? Sistem organ ini merupakan kumpulan dari organ yang saling bekerja sama, dia melakukan serangkaian kerja. Jadi beda dengan organ. Kalau organ dia satu fungsi kerja, kalau sistem organ berbagai fungsi kerja ya. Jadi serangkaian udah banyak, berarti beberapa organ tergabung jadi membentuk satu kesatuan fungsi kerja. Misalnya organ mulut, organ lambung, organ hati, usus, itu akan satu kesatuannya akan membentuk suatu sistem organ yang dinamakan sistem pencernaan. Lanjut lagi yang kelima, yaitu organisme atau individu. Itu adalah kumpulan dari sistem organ. Jadi sudah kumpul nih sel, jaringan, organ, dan sistem organnya akan membentuk satu individu utuh atau makhluk hidup. Contohnya adalah kalian sendiri, manusia, hewan, dan tumbuhan. Lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai bagian-bagian penyusun dari sel. Ada beberapa bagian utama penyusun sel itu. Yang pertama ada membran plasma, inti selnya, dan sitoplasma. Jadi ada 3 ya. Membran plasma itu merupakan pembatas ya antara lingkungan dalam sel dengan lingkungan yang ada di luar sel. Jadi membran plasma lah yang membatasinya. Di mana membran plasma ini bersifat semi permeabel. Artinya apa? Dia tidak semua zat-zat atau partikel-partikel bisa masuk. Hanya partikel tertentu saja yang bisa masuk. Jadi diseleksinya dulu, selektif dia ya. Contohnya seperti H2O, O2, oksigen, dan lain-lain sebagainya. Fungsi dari membran plasma juga untuk melakukan pertukaran gas ya seperti yang tadi, keluar masuknya gas gitu. Membuang sisa metabolisme, pencernaan makanan, dan sebagai pembungkus sel. Lanjut kita ke inti sel atau nukleus. Nah, inti sel itu bentuknya seperti ini. Nah, itu gambar dari sel ya. Nah, yang di tengah-tengah bulat agak menjorok ke ujung itu contoh dari gambar inti sel. Nah, bisa kalian lihat inti sel ya. Oke, kita bahas apa itu inti sel. Inti sel umumnya berbentuk bulat atau lonjong, tak di tengah atau biasa di ujung. Tadi kalau di gambarnya ujung ya, agak ke ujung. Di mana di bagian dalamnya itu terdapat cairan inti, nukleoplasma, dan ada anak inti. Nah, yang ungu kecil tadi itu adalah anak intinya. Dan juga di dalam sel ini terdapat kromosom atau DNA. Apa Pak itu DNA? DNA itulah yang membawa sifat keturunan.
Misalnya mata kalian hitam, coklat, rambutnya pirang, atau tinggi, pendek gitu. Itu merupakan salah satu pengaruh dari DNA, ya, dia membawa sifat keturunan. Serta juga fungsinya adalah mengatur seluruh kegiatan sel. Jadi kegiatan-kegiatan sel itu semua diatur oleh nukleus. Jadi semua itu nggak sembarangan kerjanya ya. Jadi ibaratkan sebuah pabrik, inti sel itu ibaratkan seperti mandor yang mengomandoi semua kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan dari sel tersebut. Lanjut, itu ada sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini terdapatlah organel-organel. Apa Pak organelnya? Organel itu yang warna kuning, bentuknya lipat, ada yang kayak jembatan, bintik-bintik, terus ada yang kayak kantung, itu adalah organel. Nanti kita bahas satu persatu. Organel yang pertama yaitu ribosom, bentuknya yang bintik-bintik itu yang tersebar di sitoplasma. Nah, fungsi dari ribosom adalah untuk proses sintesis atau pembuatan dari protein. Seperti yang kalian ketahui, protein itu terbentuk awalnya adalah dari asam-asam amino. 21 asam amino, esensial dan non-esensial, akan membentuk suatu rantai panjang dan akan membentuk suatu protein. Terus ada organel mitokondria. Nah, ini yang paling penting nih mitokondria ini, ya. Bentuknya gimana, Pak? Itu di gambar sudah Bapak kasih. Yang warna kuning lipatan. Bentuknya kayak apa ya itu ya? Kayak roti gitu ya, dilipat-lipat gitu. Nah, mitokondria ini fungsinya adalah untuk respirasi sel atau pembentukan ATP atau lebih dikenal dengan istilah energi. Nah, mitokondria ini juga biasa disebut dengan rumahnya penghasil energi ya, power of house. Gitu. Jadi di mitokondria ini terjadilah proses respirasi sel untuk menghasilkan energi untuk aktivitas kehidupan. Biasanya di suatu organ jika terdapat banyak organel mitokondria di selnya, biasanya organ tersebut memiliki mobilitas yang tinggi, misalnya organ otot. Ya, mohon maaf, ya otot, di mana di dalam jaringan sel otot itu terdapat banyak sekali mitokondria untuk menghasilkan energi karena aktivitasnya cukup tinggi. Selanjutnya ada badan Golgi, fungsinya itu sebagai tempat ekskresi, bentuknya seperti ini ya, ada bentuk kantung lipatan-lipatan ya, dia untuk ekskresi proses pembuangan. Terus juga ada retikulum endoplasma untuk sintesis protein dan lemak. Itu yang ini gambarnya, yang jembatan itu yang ada ditempel di bintik-bintik dan ada yang enggak. Retikulum terbagi atas dua, ada yang kasar dan halus. Oke. Selanjutnya ada kloroplas dan vakuola. Untuk kloroplas dan vakuola ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Untuk sel hewan tidak ada kloroplas dan vakuola. Ya. Ini perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Ini kalian bisa baca sendiri. Lanjut. Nah, ini biar lebih mudah ya. Yang pertama, kita lihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk sel hewan itu dia punya mitokondria, sedangkan sel tumbuhan punya mitokondria juga. Tapi di sel tumbuhan punya kloroplas, sedangkan sel hewan tidak punya kloroplas. Nah, jika kalian lihat berdasarkan gambar, coba dilihat apa perbedaan yang paling mencolok antara sel tumbuhan dan sel hewan. Coba ayo dilihat, apa yang tidak ada pada sel tumbuhan atau pada sel hewan. Kira-kira apa? Ya, benar ya. Perbedaan yang paling mencolok adalah ada tidaknya dinding sel. Ingat, yang punya dinding sel hanya sel tumbuhan. Sel hewan tidak punya dinding sel. Kalau sel hewan punya dinding sel, kita akan kaku. Karena tumbuhan itu dia punya dinding sel. Makanya tumbuhan itu lebih kaku dibandingkan hewan. Karena di selnya dia punya dinding sel, sedangkan sel hewan nggak punya. Sel hewan hanya punya membran sel saja. Kalau sel tumbuhan punya membran sel, punya pula dinding sel. Kan agak serem juga ya kalau seandainya tumbuhan bergerak sama seperti kita dan hewan pada umumnya. Ya, oke, itu perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya, satu tingkat di atas sel itu ada jaringan. Tadi kan udah tahu jaringan itu kumpulan dari beberapa sel. Nah, untuk jaringan hewan itu ada 4, ada jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan penyokong, dan jaringan epitel. Kalau tumbuhan ada 5, jaringan meristem, epidermis, pengangkut penyokong, dan parenkim. Kita bahas di jaringan hewan. Jaringan hewan itu ada 4, yang pertama jaringan otot. Mari kita lihat untuk jaringan otot.
Nah, jaringan otot. Jaringan otot pada hewan itu terbagi atas 3, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Kalau berdasarkan gambar itu bisa dilihat otot jantung itu ya, dia yang berarti yang ada di jantung, kerjanya secara tidak sadar. Gitu. Sama dengan otot polos. Jadi kalau otot polos ini contohnya ada di dalam sistem pencernaan kita. Terus ada otot lurik yang warna pink ini ya. Otot lurik ini yang adalah biasa dikenal dengan istilah otot rangka yang ada di tubuh kalian, yang ada di tangan kalian. Pokoknya itu otot lurik semuanya, otot rangka orang biasa bilangnya ya. Selanjutnya itu ada jaringan syaraf. Mari kita lihat jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf itu bisa kalian lihat ada terdiri dari dendrit, akson, badan sel, inti sel, dan sinapsis. Fungsinya adalah untuk menghantarkan rangsangan. Gitu. Lanjut ke jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong itu terdiri atas tulang ya, tulang dan darah, di mana fungsi jaringan penyokongnya adalah memberi bentuk tubuh, melindungi dan menguatkan tubuh, gitu. Selanjutnya yang terakhir ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini bisa dilihat contohnya banyak sekali ya, nanti akan kalian pelajari lebih dalam lagi kalau nanti di SMA. Bisa dilihat. Oke, sekarang kita beralih ke tumbuhan. Nah, ini ada jaringan meristem. Jaringan meristem itu biasanya ada 2, ada yang apikal sama lateral. Nanti kalian akan membahas lebih dalam lagi juga kalau kalian di SMA nanti ya. Di sini cukup dasarnya saja. Terus ada jaringan epidermis. Sesuai dengan namanya, epi itu luas, dermis itu kulit, berarti kulit lapisan luar ya. Fungsinya untuk melindungi lah ya. Ada jaringan pengangkut, xilem dan floem ya. Terus ada jaringan penyokong, kolenkim dan sklerenkim. Terus ada jaringan parenkim untuk tempat fotosintesis. Berarti jaringan ini adanya di daun. Naik lagi setingkat dari jaringan itu ada organ. Nah, organ ya. Kita udah tahu organ itu misalnya contohnya jantung, paru-paru, hati, ginjal, lambung punya fungsi-fungsi tertentu. Kalau pada tumbuhan organnya apa? Mulai dari bawah dulu ya, ada akar yang di dalam tanah, terus ada batang sama daun. Sebenarnya ada bunga sama biji ya, cuman itu termasuk organ reproduksinya. Tapi itu organ juga. Nah, ini contohnya nih gambarnya, bisa kalian lihat tuh ada otak, jantung, usus, paru-paru, terus pada tumbuhan ada daun, bunga, buah, ada batang, ada akar, itu contoh dari organ. Dia punya fungsi tertentu, tapi fungsinya satu doang. Ya, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu ada sistem organ. Nah, sistem organ ini lebih kompleks lagi ya. Untuk hewan contohnya itu sistem pencernaan. Jadi misalnya ini cari ini gambar sistem pencernaan. Ada organ mulut, ada organ hati, organ lambung, ada organ pankreas, ada usus. Nah, organ-organ tersebut saling terkoneksi, terhubung akan membentuk suatu sistem faal, yaitu sistem pencernaan atau digestive system yang fungsinya untuk proses pencernaan makanan di tubuh kita. Namanya sudah sistem organ, bukan organ lagi ya, karena mereka sudah saling berhubungan. Ini ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini, lihat nih, ada organ jantung, ada pembuluh darahnya terbagi atas 2, ada arteri, vena, ya. Nah, seperti itu untuk sistem organ. Kalau pada tumbuhan juga kita sudah tahu ada sistem organ pada daun, misalnya untuk proses fotosintesis, penyokong untuk proses penguatan, berarti ya. Nah, ini contohnya lagi sudah tadi sistem organ. Ini organ, sistem organ ya, pernapasan ya, ada paru-paru, ada hidung, itu semua organ. Saling bekerja sama akan membentuk sistem organ. Terakhir ada organisme. Apa Pak organisme? Organisme itu adalah kumpulan dari sistem organ yang akan membentuk makhluk hidup secara utuh. Jadi contohnya adalah kalian tuh. Kalian itu adalah organisme atau satu individu. Manusia, hewan, tumbuhan itu satu organisme. Oke, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kalian, tugasnya di rumah, silakan buka buku paket IPA-nya. Kerjakan halaman berapa nih? Buku paketnya halaman 17. Buka halaman 17. Di situ ada tabel dan ada gambar juga. Nih Bapak kasih contoh ya.
Ini ada gambar organ hati. Nah, kalian sini tulis namanya organ apa di sini, terus jadi masuknya tingkatan organisasi yang mana? Sel kah, jaringan kah, atau organ? Cukup di checklist saja. Kalau udah minggu depan pertemuan selanjutnya kumpul di meja Bapak. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa itu saja. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya, di mana bahwasannya sesuai dengan penjelasan tadi, tingkatan organisasi kehidupan itu yang dari terkecil sampai yang tertinggi ya, terendah dari tertinggi ya, mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme atau individu, di mana sel itu merupakan unit atau struktur yang paling dasar, paling kecil yang bisa melakukan fungsi kehidupan gitu. Jadi istilahnya kalau kita manusia yang udah utuh, jadi itu sudah jelas ada organ, segala macam sistem organ ya, pencernaan segala macam. Nah, sel juga punya yang seperti itu, tapi dalam skala yang lebih kecil atau yang lebih sederhana lah ya. Dan itu hidup, sel itu hidup. Itu saja. Untuk pertanyaan bisa nanti kita lanjutkan di kolom chat ya, untuk Zoom pertemuan kali ini. Bapak mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan IPA selanjutnya.